Baik, terima kasih. Selamat malam kepada kami sampaikan kepada peserta program Fokus IPDN 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang persiapan TIU, Tes Inteligensi Umum. Nanti kita akan merekam proses kegiatan pembelajaran ini untuk dapat diikuti bagi teman-teman kita yang sudah bergabung tapi tidak bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Saya juga mohon izin tidak menyalakan kamera karena ada beberapa kendala yang sedang kami hadapi terkait penggunaan webcam kami. Baik, para peserta yang telah bergabung, mari silakan duduk di kursinya masing-masing, kemudian silakan siapkan catatan, pulpen, pensil, dan lain-lain untuk dapat mengikuti agenda pembelajaran kita. Untuk dapat mengikuti agenda pembelajaran kita dengan baik. Kemudian teman-teman sekalian, saya mau izin untuk membagikan slide presentasi. Kita akan belajar terkait dengan tes intelijensia umum atau TIU yang nantinya akan ada 35 soal tentang pembahasan TIU yang akan dihadapi teman-teman saat tes SKD nantinya. Kemudian teman-teman sekalian, di tes TIU ini, kita akan berhadapan dengan beberapa macam tipe soal yang tentunya akan mengasah pengetahuan kita, khususnya tentang IQ kita. Berbeda dengan tes sebelumnya yaitu TWK dan juga TKP. Apabila TWK terkait dengan pengetahuan kita tentang kebangsaan, tentang pemerintahan, tentang pilar negara yang sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan dalam undang-undang yang telah diatur oleh Kemenpan RB. Kemudian berkaitan dengan tes TIU ini, kita juga ada pasal 37, diatur dalam pasal 37, yang menyatakan bahwa tes intelijensia umum atau TIU sebagaimana dimaksud pada pasal 35 sebelumnya bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan yang pertama, huruf A, kemampuan verbal yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Sekali lagi kami ulangi, untuk analogi, tujuannya untuk mengukur kemampuan kita dalam bernalar. Ini penting, teman-teman sekalian. Jadi tes ini bukan tes pengetahuan seperti kemarin. Kalau tes ini akan mengetes IQ kita, nalar kita, yang diukur melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian yang kedua, silogisme. Silogisme ini tujuannya untuk mengukur kemampuan individu, mengukur kemampuan teman-teman sekalian dalam menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan
Sekali lagi, silogisme. Perhatikan baik-baik. Kalau mau dicatat, silakan catat boleh. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Jadi nanti akan diberikan dua pernyataan, kemudian kita akan menarik kesimpulannya. Apakah kesimpulan dari dua pernyataan tersebut? Kemudian yang terakhir yaitu analitis. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Sekali lagi, tujuannya untuk mengukur kemampuan kita untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi akan diberikan beberapa informasi, kemudian dari beberapa informasi tersebut kita harus mampu untuk menarik kesimpulan. Kesimpulannya itu apa dari setiap informasi yang nanti yang diberikan. Ini juga merupakan tes kemampuan yang memang sudah diasah dari waktu kita mungkin masih sekolah dasar ataupun sebelumnya, dan sekarang kita akan menguji kemampuan tersebut, kemampuan verbal kita, kemampuan kita dalam menarik kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan numerik. Numerik erat hubungannya dengan angka. Dalam kemampuan numerik ini meliputi yang pertama kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung ini tujuannya untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Jadi tidak ada lagi kita mengukur tentang sin, kostan, dan lain-lain, ataupun mengukur tentang aljabar, ataupun kita akan menghitung tentang turunan fungsi, X kuadrat, per Y, dan lain-lain. Kita tidak bergerak, kita tidak bermain dengan angka-angka yang rumit demikian. Karena ini akan mengukur IQ kita, jadi kita akan berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kemudian kemampuan berhitung ini mempunyai beberapa trik, tips dan trik tertentu untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, kunci utama untuk memperbanyak latihan soal adalah hal yang wajib kita lakukan untuk dapat terbiasa mengerjakan soal-soal tentang soal-soal berhitung sederhana ini. Kemudian yang kedua yaitu deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Nanti akan diberikan beberapa angka, kemudian akan dites angka selanjutnya itu apa. Gitu. Nanti ini ada caranya sendiri, ada tips dan triknya sendiri, ada tekniknya sendiri untuk mengerjakan soal-soal yang demikian. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif ini mengukur kemampuan kita untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung. Beda dengan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berisi fakta-fakta berupa tulisan. Sementara data kuantitatif berisi data-data fakta-fakta yang dapat dihitung atau dapat berupa angka. Contohnya data kuantitatif itu seperti jumlah penduduk. Karena dapat dihitung tuh ada berapa juta jiwa per desa, ada berapa jumlah kepala keluarga per kabupaten, ada berapa jumlah warganya, seperti itu. Itu seperti data kuantitatif. Yang keempat yaitu soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, ini yang satunya yaitu kuantitatif dari informasi yang diberikan. Jadi akan diberikan beberapa cerita, kemudian kita akan memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam soal tersebut berdasarkan cerita yang telah dipaparkan. Kemampuan numerik ini adalah kemampuan yang
secara sederhana kita sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam kehidupan sehari teman-teman pasti ketika kita menghitung, kan ini numerik sederhana, berhitung sederhana. Ketika kita menghitung uang, ketika kita menghitung utang teman kita mungkin, atau ketika kita menghitung diskon mungkin, ya mungkin seperti itu aja untuk kemampuan numerik ini. Walaupun demikian, kemampuan numerik ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena kenapa? Karena kemampuan numerik ini mempunyai, setiap soalnya mempunyai poin 5. Jadi tidak dapat dipandang sepele juga untuk tes kemampuan numerik ini. Karena berbeda dengan soal-soal lainnya, tes kemampuan numerik ini memang memerlukan waktu untuk mengerjakannya. Bisa jadi waktu yang kita gunakan habis untuk mengerjakan numerik dan kita melupakan soal-soal yang lain pada akhirnya. Oleh sebab itu, mengerjakan soal dengan memperhatikan waktu ketika mengerjakan soal numerik ini, karena soal numerik kan tidak tergolong soal yang terlalu susah, terlalu rumit, tapi memang membutuhkan waktu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu, manajemen waktu dalam mengerjakan soal-soal numerik ini sangat dibutuhkan dan sangat berguna untuk pada saat kita melaksanakan pengerjaan soal SKD. Selanjutnya, teman-teman, kemampuan figural. Kemampuan figural meliputi yang pertama analogi juga, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Ini sama seperti kemampuan verbal yang analogi yang tadi, yang ini analogi dengan tujuan nanti menggunakan konsep hubungan tersebut diterapkan di gambar yang lain kalau kemampuan figural. Yang kedua yaitu ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan kita untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi ada beberapa gambar nanti yang disajikan, kemudian kita diminta untuk memilih yang tidak sama dari gambar-gambar tersebut. Oleh sebab itu, kita memerlukan ketelitian dalam mengerjakan soal-soal kemampuan tes figural ini. Yang ketiga yaitu serial dengan tujuan mengukur kemampuan kita dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Lihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi ada beberapa gambar, apa sih pola hubungannya? Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dari ketiga ini yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural akan kita hadapi bersama-sama saat kita mengerjakan soal-soal SKD, khususnya pada soal-soal yang berkaitan dengan TIU, tes intelijensi umum. Yang sekali lagi, tes TIU ini adalah tes yang akan mengukur kemampuan kita dalam mengasah intelijensi kita, seberapa pandai kita, seberapa kita sering melatih soal, maka akan menentukan seberapa tinggi nilai kita di dalam tes intelijensi umum ini. Baik, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, teman-teman sekalian, kita break sebentar terlebih dahulu. Kasih kesempatan buat beberapa musik sederhana ini untuk menemani kita di malam-malam hari penuh perjuangan, penuh proses dalam mengejar apa yang kita tuju, yaitu melaksanakan tes IPDN sehingga bisa menjadi seorang praja dan selanjutnya bergerak, kemudian kita beranjak menjadi
seorang pegawai negeri sipil nantinya. Oke, kita break terlebih dahulu. Kita break sekitar Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon waru. Mana di mana teman akrab saya? Teman akrab saya ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di anak kambing saya. Anu, mana teman akrab saya? Teman akrab saya ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey Marica. Anak kambing saya ada di pohon waru. Akrab saya, teman akrab saya ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica. Baik, kita mulai lagi pembelajaran pada malam hari ini. Kita akan beranjak untuk berlatih soal-soal, teman-teman sekalian. Untuk itu, kami sarankan kepada teman-teman yang mengikuti program yang sedang bergabung live pada malam hari ini untuk dapat menyiapkan dirinya dengan duduk di mungkin kursi atau duduk di mana aja lah. Kalau bisa pakai bukunya juga, karena kita akan fokus untuk beberapa menit ini, beberapa sisa waktu ini untuk berlatih soal-soal sebentar ya. Oleh sebab itu, sekali lagi kami sarankan kepada teman-teman sekalian untuk dapat duduk, yang lagi rebahan, yang lagi dengerinnya sambil main aplikasi lain, buka aplikasi lain, silahkan kita kasih break sejenak dulu. Kita untuk hal-hal lainnya, untuk kita fokus mengerjakan beberapa soal, sedikit aja. Sesuai jargon kita, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Baik, kita akan masuk kepada soal-soal yang pertama. Saya akan menge-share soalnya dan menge-share waktu pengerjaan. Kita akan belajar mengerjakan sesuai waktu. Baik teman-teman, ini ada soalnya dan ini ada waktunya. Kita kasih waktu selama 60 detik untuk teman-teman membaca dan mengerjakan soal ini sebelum kita bahas soalnya. Silakan.
Baik, waktu habis. Selesai kita mengerjakan, mari kita bahas bersama-sama. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Dengan demikian, soal yang pertama ini masuk ke tipe soal verbal, kemampuan verbal. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Jadi ada pernyataan semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Dengan demikian, kesimpulannya apa? Ini akan kita mencoba untuk menarik kesimpulan dari kedua pernyataan ini. Yang A, sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama, dan sebagian sisanya adalah buku-buku umum. Atau yang B, semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Ataukah yang C, semua buku yang dimiliki Anton bukan buku-buku agama dan juga bukan buku kamus? Apakah yang D, semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama namun bukan kamus? Apakah yang E, sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku agama dan bukan kamus? Kita baca lagi soalnya. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Jadi tidak semua buku yang dimiliki Anton adalah kamus, tapi pastinya ada dari beberapa buku itu, ada yang berupa kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Dengan demikian, maka jawabannya adalah yang E. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. Dari 5 jawaban yang tersedia ini, pernyataan tersebut mempunyai kesimpulan bahwa sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. Ini termasuk soal yang tipenya masih agak ringan ya teman-teman. Coba kita di tipe soal yang kedua juga. Kita kasih waktu juga sama 1 menit untuk teman-teman mengerjakan dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Kita bahas semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Jadi ada sebuah sekolah di mana murid lelakinya adalah semuanya anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Jadi ada sebagian murid lelaki yang ikut pramuka dan juga dia gemar berpetualang. Maka ada murid pramuka yang tidak gemar berpetualang, begitu. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, jadi ingat-ingat, semua lelaki ada yang semuanya ikut pramuka, jadi anak pramuka yang laki-laki ada yang gemar berpetualang, ada yang tidak gemar berpetualang. Maka kesimpulannya adalah apakah yang A tidak dapat ditarik kesimpulan? Jawaban ini tentunya tidak bisa dipilih ya. Kemudian yang B, semua anggota pramuka gemar berpetualang. Tidak semua anggota pramuka gemar berpetualang karena hanya ada sebagian murid lelaki yang gemar berpetualang dan sebagian yang lain tidak gemar berpetualang. Sementara yang C, sebagian murid lelaki yang tidak gemar berpetualang tidak menjadi anggota pramuka. Tidak juga, karena semua lelaki adalah anggota pramuka meskipun dia tidak gemar berpetualang. Apakah yang dia murid lelaki yang tidak gemar berpetualang bukan anggota pramuka? Murid lelaki yang tidak gemar berpetualang bukan anggota pramuka. Murid lelaki yang tidak gemar berpetualang bukan anggota pramuka. Tidak juga. Apakah yang murid-murid perempuan tidak gemar berpetualang? Tidak juga, karena tidak bahas perempuan. Tapi jawabannya
yang A. Karena tidak ada jawaban yang betul, maka harusnya soal ini bukan tidak dapat ditarik kesimpulan ya, tapi kesimpulannya ada, tapi pilihannya itu tidak ada yang tepat. Jadi salah satu jawaban yang tepat adalah tidak ada kesimpulan yang tepat, bukan tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi teman-teman, kalau yang ini jawabannya yang A. Karena semua murid lelaki menjadi anggota pramuka, sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Jadi dengan demikian, maka dari 5 jawaban tersedia tidak dapat ditarik kesimpulan karena tidak ada pernyataan yang dapat menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang tersedia. Jadi tidak ada jawabannya. Ini diralat ya, bukan tidak dapat ditarik kesimpulan, tapi tidak ada opsi pilihan kesimpulan yang tepat. Jadi jawaban yang setengah tepat lah, kira-kira yang A, tidak dapat ditarik kesimpulan. Baik, ini juga tipe soal yang masih agak easy lah. Masih easy buat kita lah. Buat teman-teman sekalian masih easy, karena ini masih kemampuan verbal yang masih dasar-dasar. Ya kira-kira seperti inilah nanti kemampuan tentang verbal penarikan kesimpulan. Kita lanjut ya. Lanjut. Kita gas saja sudah kan. Nomor 3, teman-teman. Anton anggota pramuka. Kasih pramuka lagi ya. Oh iya, saya lupa. Silakan kita kasih 1 menit untuk mengerjakan dari sekarang. Nah, kita terakhir kita mempunyai 10 menit terakhir untuk membahas soal-soal pada kesempatan kali ini, karena teman-teman sekalian Zoom yang kita gunakan ini sementara masih belum Zoom yang Pro, jadi kita terbatas waktu 40 menit, jadi kita 40 menit belajar bersama, 5 menitnya silakan teman-teman untuk mengingat-ingat pelajaran kita malam ini. Silakan dikerjakan. Yang mau jawab soalnya di kolom chat itu tidak menjadi masalah. Yang mau ngetes apa jawabannya benar apa enggak, silahkan ketik aja di kolom chat kan. Nah, waktu habis. Teman-teman, nomor 3. Anton anggota pramuka. Ketahuan dulu kan jawabannya. Oke, nomor 3, Anton anggota pramuka. Anggota pramuka pintar memanjat pohon. Jadi ada anggota pramuka yang tidak pandai memanjat pohon. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah Anton anggota pramuka. Jadi si Anton ini anggota pramuka ya, anak pramuka katanya. Anggota pramuka pintar memanjat pohon. Jadi kira-kira dari pernyataan ini Anton pandai memanjat pohon, karena Anton anggota pramuka dan anggota pramuka pandai memanjat pohon. Kayaknya dikasih latihan memanjat pohon gitu saat pramuka kan. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah yang A, semua anggota pramuka dilatih memanjat pohon. Bisa jadi juga kan, karena semua anggota pramuka pandai memanjat pohon, tapi tidak ada kaitannya dengan si Anton. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas dari 2 pernyataan kan dibandingkan kan. Pernyataannya A memang betul, tapi tidak ada kaitannya dengan si Anton. Yang B, memanjat pohon menjadi syarat untuk menjadi anggota pramuka. Tidak juga, karena tidak ada kurikulum ya. Kurikulum memanjat pohon di anggota pramuka kayaknya. Sebelum masuk kan kita dites dulu kan, yang tidak pandai memanjat tidak boleh masuk misalkan. Kayaknya ini tidak ada lah. Kemudian yang C, Anton pintar memanjat pohon. Ini bisa di-keep dulu, kita jaga dulu, apakah kita lihat jawaban selanjutnya dulu. Kecuali nanti kalau sudah ini ya, kalau sudah betul-betul yakin kalau jawabannya yang ini, silakan pilih aja, kita
save waktu untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya yang lebih rumit misalkan. Karena ini kita bahas soal, jadi kita cek aja dulu kan yang D sama yang E. Anton pintar memanjat pohon setelah menjadi anggota pramuka, tidak dijelaskan juga kan. Siapa tahu Anton sudah pandai memanjat pohon sejak kecil kan, sejak bayi, sejak TK kan, tidak tahu gitu, tidak tahu juga kita. Kemudian yang E, Anton anggota pramuka tapi tidak pandai memanjat pohon. Ini sangat tidak masuk dalam pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan. Jadi jawaban yang betul adalah jeng jeng jeng. Mana ini jawabannya? A yang C ternyata. Betul. Karena dari 5 pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan yang benar bahwa Anton pandai memanjat pohon karena Anton anak pramuka. Dan juga tentunya si Anton pandai untuk tepuk pramuka. Nomor 4, kita kasih waktu selama 1 menit lagi. 1, 2, 3 dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Yang mau menguji kesaktiannya silahkan tulis jawabannya di kolom chat. Yang mau menguji aja. Yang masih lagi mager untuk mengerjakan, dengarkan aja kan pembahasannya aja dulu. Tapi harapannya semuanya mau mengerjakan. Tiga, dua, satu. Waktu telah habis. 1 menit Anda buang-buang bila tidak mengerjakan. Nomor 4, dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Purwakarta terletak di utara Bandung. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah yang A, tidak dapat ditarik kesimpulan. Kita keep dulu, sama tahu kan jawaban yang lain tidak ada. Yang B, letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Yang C, Purwakarta terletak di tengah-tengah antara Bandung dan Jakarta. Yang D, Purwakarta terletak di selatan Jakarta. Ataukah yang E, dari Bandung bisa ke Jakarta meski tidak harus melewati Purwakarta, teman-teman. Jadi kita baca dulu soalnya ya. Ini agak rumit soalnya nih. Dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Jadi dari Bandung kalau ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Jadi kira-kira Purwakarta letaknya di tengah. Purwakarta terletak di utara Bandung. Berarti ada di utara Bandung dan juga di selatan Jakarta. Karena Purwakarta letaknya antara Bandung dan juga Jakarta. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A, tidak dapat ditarik kesimpulan. Kita keep dulu. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Purwakarta terletak di utara Bandung. Purwakarta terletak di utara Bandung. Oke, letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Ini memang betul, tapi tidak ada kaitannya dengan pernyataan pertama. Yang C, Purwakarta terletak di tengah-tengah antara Bandung dan Jakarta. Ini kita keep dulu jawaban yang C. Yang D, Purwakarta terletak di selatan Jakarta. Enggak. Karena Jakarta yang terletak di selatan Purwakarta. Balik ini. Yang E, dari Bandung bisa ke Jakarta meski tidak harus melewati Purwakarta. Memang betul, dari Bandung tidak harus lewat Purwakarta. Untuk ke Jakarta kita bisa muter lewat kota-kota lain, tapi tidak ada kaitannya dong dengan yang pernyataan-pernyataan soal di atas. Jadi jawaban yang betul adalah yang B, letak Bandung sebelah selatan Purwakarta. Karena pernyataan yang B
Nah, dari pernyataan tersebut dapat disebutkan jika Purwakarta terletak di utara Bandung. Oke. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Jika Purwakarta terletak di utara Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Memang betul yang B ini ya. Memang betul, tapi tidak ada kaitannya dengan pernyataan yang pertama, dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Purwakarta terletak di utara Bandung. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di saya paham kenapa jawabannya yang B, teman-teman saudara sekalian. Karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas, bukan kesimpulan. Berbeda dengan yang lain, berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan kesimpulan. Kalau kesimpulan, pernyataan pertama harus pernyataan kedua harus nyambung. Ini ingat-ingat ya teman-teman. Ini juga pengetahuan. Ini dibaca dulu soalnya. Kalau pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas, langsung aja jawab letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta, karena pernyataan kedua Purwakarta terletak di utara Bandung. Betul. Purwakarta di utaranya Bandung, jadi Bandungnya di sebelah selatan Purwakarta, jadi silang aja yang B, kita hemat waktu. Itu betul. Jadi ingat teman-teman, untuk yang ini kita koreksi bersama-sama. Kita baca soalnya, karena waktunya akan habis. Kita akan lanjut di pertemuan besok ya, insya Allah besok, untuk bahas masalah TKP. Dan untuk bahas masalah TIU ini lagi, kita akan lanjutkan di minggu depan